Dominus vobiscum. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bersukacita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku bersukacita dalam Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat perhadapan kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil hari ini pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kita membaca Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya. Pada waktu pembuangan di Babel, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Achim, Achim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati,
dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria, ibunda dari Tuhan kita Yesus Kristus, Injil yang diwartakan kepada kita mengajak kita untuk melihat dalam tanda kutip sejarah melalui silsilah. Silsilah tentang kelahiran Yesus. Di sini tampak betapa iman kita dalam gereja Katolik memang terhubung dengan Santa Perawan Maria. Pada pesta kelahirannya, kita tidak melihat tentang kelahiran Santa Perawan Maria sendiri, melainkan tentang Yesus yang dikandung oleh Santa Perawan Maria dari kuasa Roh Kudus dan menjadi juru selamat kita. Justru karena itulah maka lalu salah satu konsekuensi logisnya adalah kita menerima dan menghormati Santa Perawan Maria juga sebagai ibu kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentang Santa Perawan Maria dan keluarganya, yakni kedua orang tuanya, Bapak Yoakim dan Ibu Ana, kita memang tidak menemukannya di dalam Injil kita. Namun kita bisa belajar dari yang disebut Proto-Injil Yakobus tentang kehidupan mereka. Misalnya dalam Proto-Injil Yakobus, bab 1 dikatakan bahwa di antara kedua belah suku Israel tersebutlah Yoakim membawa persembahan berlipat ganda. Lalu dalam Proto-Injil Yakobus bab 2 dikatakan, dan istrinya, istri Yoakim maksudnya, Ana, sangat berkeluh kesah dan meratap, berkata, "Aku menangis keras karena tak memiliki anak." Dan kemudian dalam Proto-Injil Yakobus bab 4 dikatakan, dan lihatlah seorang malaikat Tuhan berdiri berkata, "Ana, Ana, Tuhan telah mendengarkan doamu dan engkau akan mengandung." Lalu dalam Proto-Injil Yakobus bab 5 dikatakan, dan terjadilah Ana disucikan, menyusui bayi itu, dan memberinya nama Maria. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita baca dalam Proto-Injil Yakobus bab 7, di sana dikatakan, dan anak itu berumur 2 tahun, dan Yoakim berkata, "Marilah kita membawanya ke bait Allah, supaya kita dapat membayar nasar yang telah kita ucapkan." Dan Ana berkata,
marilah kita menunggu tahun ketiga supaya anak ini tidak mencari-cari ayah dan ibunya. Selanjutnya dikatakan, dan Yoakim berkata, baiklah kita menunggu. Dan anak itu berumur 3 tahun, dan Yoakim berkata, undanglah semua putri-putri Ibrani, supaya anak ini tidak kembali dan hatinya terpikat kepada bait Allah. Selanjutnya juga kita baca masih dalam Proto Injil Yakobus bab 7, dan mereka melakukan demikian hingga mereka tiba di bait Allah. Dan imam menerima anak itu, menciumnya, memberkatinya, dan berkata, dalam dirimu pada hari-hari akhir, Tuhan akan melaksanakan penebusan bagi anak-anak Israel. Dikatakan pula, dan ia, yaitu imam, mendudukkannya, yaitu Maria, di anak tangga ketiga di depan mezbah, dan Tuhan Allah memberinya rahmat, dan ia, Maria, menari dengan kakinya, dan seluruh Bani Israel mengasihinya. Dalam Proto Injil Yakobus bab 8 dikatakan, dan orang tua heran dan memuji Allah karena anak itu tidak berbalik, dan Maria berada di bait Allah seakan-akan merpati yang tinggal di sana. Ini beberapa catatan yang bisa kita baca dalam Proto Injil Yakobus tentang Maria yang berasal dari keluarga yang diberkati, keluarga Bapak Yoakim dan Ibu Ana, dan sejak kelahirannya dia sudah dipersembahkan kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersyukur pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria karena iman kita dilengkapi dengan iman yang membumi, iman yang berpijak pada sejarah penebusan yang dirancang oleh Allah sendiri. Silsilah yang tadi kita baca menunjukkan bagaimana Allah berkarya. Tidak ada yang mustahil dalam karya Allah bagi kita, termasuk dalam mempersiapkan kelahiran Santa Perawan Maria yang di kemudian hari dipilih untuk mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi dari kuasa Roh Kudus dan melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus demi kesempurnaan dan terwujudnya secara sempurna karya penebusan Allah bagi kita. Syukur kepada Allah atas karya penebusan ini. Mari kita persembahkan hidup kita bersama Ibu Maria kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, agar hidup kita pun menjadi berkat bagi umat dan masyarakat, sebagaimana dihayati oleh Santa Perawan Maria, yang hari ini kita kenang pesta kelahirannya. Ibu Maria dan Bapak Yosef mendoakan kita semua. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pesta, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.